Cerita ini lanjutan sebelumnya. Dari Luka di Rumah Tuhan. Judul cerita ini adalah luka yang didengar seluruh negeri. Beberapa hari setelah malam kelam itu, suasana kota yang biasanya tenang berubah mencekam. Video rekaman pendek dari kamera warga menyebar di media sosial, potongan suara, teriakan, dan bayangan orang berlari di dalam rumah ibadah. Dalam hitungan jam, berita itu viral. Media-media nasional menayangkannya di layar kaca. Podcast dan kanal berita online membahasnya dengan nada getir. Dan headline besar bertuliskan, "Tragedi di Rumah Tuhan. 5 pelaku. Pengeroyokan diburu polisi." Negeri itu seolah berhenti sejenak. Orang-orang bertanya, bagaimana bisa tempat suci menjadi saksi kebencian? Bagaimana manusia bisa lupa pada kesucian di hadapan Tuhannya sendiri? Sementara itu, tim kepolisian bergerak cepat. Mereka menelusuri jejak di rekaman CCTV. Mencocokkan wajah, pakaian, dan langkah tergesa 5 orang malam itu. Setiap petunjuk kecil, mereka kejar. Dari plat motor, saksi mata, hingga jejak digital dari ponsel. Hari demi hari berjalan, di markas kecil kepolisian kota, tak ada tidur yang nyenyak. Setiap anggota tim bekerja tanpa henti, karena mereka tahu, ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini luka moral sebuah bangsa. Dan akhirnya, satu persatu pelaku berhasil ditangkap. Ada yang mencoba kabur, ada yang bersembunyi, tapi pada akhirnya, tak ada yang bisa lari dari kebenaran. Kabar penangkapan itu pun kembali memenuhi layar televisi. Orang-orang bersorak lega. Tapi, di satu rumah sederhana di pinggiran kota, air mata masih belum berhenti menetes. Di ruang tamu kecil itu, duduk seorang ibu. Wajahnya lelah, matanya sembab. Di tangannya, foto anaknya yang kini tinggal kenangan. Ia tak bicara banyak. Hanya memeluk foto itu, seolah masih bisa merasakan hangatnya. Dia anak baik, tidak pernah menyakiti siapapun. Kenapa harus dia yang pergi seperti ini? Katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh isak. Setiap malam, ia menatap sajadah di pojok kamar, yang kini hanya menyisakan lipatan rapi tanpa pemiliknya. Bukan hanya kehilangan anak, tapi juga kehilangan rasa aman di tempat yang dulu mereka sebut rumah Tuhan. Dan ketika berita penangkapan para pelaku ditayangkan, ibu itu hanya menutup mata dan berbisik, "Aku tidak ingin mereka disiksa. Aku hanya ingin mereka sadar. Karena yang paling kejam bukan hukuman di dunia, tapi penyesalan yang datang terlambat. Sejak hari itu, nama korban dikenang bukan karena kematiannya, tapi karena telah menyadarkan banyak orang bahwa iman tanpa kemanusiaan hanyalah topeng, dan tempat suci tidak akan pernah suci jika hati manusia dikuasai amarah."